Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Data. Kita kembali dalam program spesial bersama DPRD Kota Bekasi, yaitu Dialog Parlemen. Ya. Kali ini saya sudah bersama dengan Ketua DPRD Kota Bekasi, Bapak Sardi Effendi. Beliau merupakan salah satu tokoh muda yang memiliki potensi sangat luar biasa, membuktikan bahwa saat ini memimpin 50 anggota DPRD yang ada di Kota Bekasi. Saya sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dewan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini tamunya banyak juga ya. Banyak. Banyak keluhan dari warga masyarakat. Nah, saya ingin tahu nih Pak Dewan. Setahu saya Pak Sardi kan dulu memegang beberapa kebijakan juga di Komisi 4, kemudian pernah menjadi ketua fraksi. Nah, saat ini menjadi Ketua DPRD Kota Bekasi yang membawai 50 anggota DPRD. Apakah Ketua tidak pusing nih mengurus 50 anggota DPRD yang notabene punya kepentingan dari dapil masing-masing dan sebagainya, apalagi ketika warga kayak tadi berkunjung mengaspirasi segala persoalan gitu Pak? Ya, di DPRD ini kan ada istilah kolektif, kolegial, dan kolaborasi. Kita bagaimana mensinergikan kolaborasi, kita memimpin secara kolektif, ya, secara kolegial, ya, kolega. Kita anggap saja bahwa kita memimpin para kolega, para teman-teman, para sahabat, tidak ada atasan atau bawahan. Tapi bagaimanapun kita saling menghargai dalam kepemimpinan DPRD ini. Jadi prinsip-prinsip saling menghargai ini kan lebih mudah kita memimpinnya. Jadi anggota yang memang ingin menyampaikan kepentingannya, saya undang ke ruangan saya atau enggak saya ajak ngobrol. Ya kita ngopi lah gitu. Jadi memimpin dengan kebersamaan ya? Ya, kebersamaan dengan keluasan, dengan persahabatan gitu aja. Karena saya pernah mimpin di komisi, ketua komisi, saya pernah ketua fraksi. Jadi saya kenal juga bagaimana dengan fraksi-fraksi lain. Tapi kan baik juga nih dewan-dewan yang baru dari partai lain begitu, Pak Ketua. Bagaimana cara mengadaptasi ataupun beradaptasi dengan teman-teman yang baru? Kalau yang sebelumnya pernah menjabat kan mungkin sudah tahu lah masing-masing karakternya begitu, Ketua. Iya. Kalau yang baru-baru saya kira informasi kita terbuka saja. Kita buka diri, mereka kalau mau telepon kita telepon, ya kita bisa berteleponan, ya saling berkomunikasi. Ya kalau ada komunikasi interpersonal, kemudian secara personal ini kan lebih mudah kita untuk saling akrab. Oke. Nah, Ketua, melihat dari sepak terjang Ketua, ya beberapa saat lalu PPDB Kota Bekasi berjalan, ya menurut saya sih paling kondusif di antara penerimaan siswa baru atau SPMB yang paling kondusif selama ini begitu. Apakah ada trik khusus yang diberikan Ketua DPRD yang tadinya pernah menjabat sebagai Ketua Komisi 4 yang membidangi pendidikan kepada Dinas Pendidikan begitu? Ya, kita sampaikan ke Dinas Pendidikan bahwa kita harus selalu lebih baik dari hal-hal yang kita kerjakan pada hari kemarin. Ya, sehingga evaluasi SPMB atau PBDB pada masa lalu adalah tidak tertampungnya ya daya tampung di setiap SMP negeri. Ya, sehingga kita sampaikan ke Dinas Pendidikan agar daya tampung ini dihitung secara cermat. Ya, sehingga Dinas Pendidikan hari ini sudah menghitung dengan cermat dan ada beberapa kuota ya, seperti kuota afirmasi, ya, kuota prestasi dan luar daerah ini harus diatur, termasuk adalah kuota domisili. Kalau masyarakat ini diatur secara adil, aturannya terbuka, ya, saya kira semua kondusif. Tapi kalau ini aturan tidak transparan, tidak adil, dan masyarakat merasa ada yang timpang ya dalam aturan itu, pasti mereka protes. Ya, makanya Dinas Pendidikan ya cukup bagus juga ya hari ini adaptif ya terhadap persoalan-persoalan di masyarakat kaitan dengan sistem SPMB ini. Ya. Kemudian Dewan juga lebih terasa sekarang di bawah pimpinan Pak Sardi, karena saya merasakan betul sebagai warga Kota Bekasi saat ini Dewan sudah mulai ke lapangan ya. Kemudian memberikan sanksi, bahkan tidak hanya berteori atau berbicara peningkatan PAD, tapi langsung turun bersama dengan dinas tentunya. Nah, sebenarnya trik-trik apa sih agar teman-teman kerjanya bareng dengan eksekutif saling mendukung dan kemudian hasilnya juga sudah mulai kelihatan karena PAD-PAD yang tadi yang nunggak sudah mulai bayar gitu, Ketua? Ya, DPRD punya fungsi salah satu pengawasan. Bagaimana mitra kerja Komisi 3 itu adalah
Badan Pendapatan Daerah Bapenda, mereka setiap triwulan itu Bapenda menyampaikan laporan wajib pajak kepada DPRD. Saya disposisi kepada Komisi 3 untuk lakukan evaluasi dan pembahasan. Dan mereka sama-sama menyampaikan dari temuan LHP BPK mana yang belum selesai, misalnya sektor pendapatan mana, misalnya hotel. Nah, sehingga hotel ini ditindaklanjuti apa kendala mereka. Dan mereka pun juga bisa dialog dengan pihak manajemen hotel, apa kendala mereka untuk bayar pajak, apakah kesulitan dalam sistem pembayaran pajak ini, atau mereka itu punya cash flow yang sedang tidak bagus karena hotel sepi ya. Nah, ini yang sebenarnya DPRD juga ingin mendengarkan hal itu supaya tumbuhnya hotel-hotel, kemudian usaha-usaha UMKM di Kota Bekasi ini kan juga bagian dari kebijakan pembangunan yang harus kita lakukan secara positif. Gitu. Ya, selain hotel, restoran ya yang saat ini sedang dipacu untuk PAD-nya dari pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini Dewan dan juga eksekutif legislatif gitu. Nah, ini ada sektor reklama yang pengakuan di Staru itu ada 1.000 lebih yang baru mengurus itu PBG ya, persetujuan pembangunan gedung. Sekitar 700. Nah, 1.000 ini lost potensi selama ini, Ketua. Nah, seperti apa Ketua mengarahkan teman-teman DPRD terkait hal ini? Ya, itu kalau untuk Dinas Tata Ruang itu ada di Komisi 2 ya. Karena kaitan dengan minta kerjaan tentang tata ruang. Saya lihat memang karena izin mendirikan bangunan itu ada di Staru, ya di Staru juga kita berikan semangat juga. Mereka silakan punya kebijakan terhadap reklame yang tidak ada izin itu reward and punishment-nya. Kalau memang berizin ya kasih kemudahan lah dalam berizin seperti apa. Mungkin mereka mengalami kesulitan. Kalau memang belum berizin ya berikan teguran atau surat ya supaya reklame yang ada di Kota Bekasi ini, karena itu memang ada pajak reklame, retribusinya itu harus masuk ke kas daerah. Nah, PR utama Pak yang kemarin baru viral juga nih terkait dengan sanksi dari KLHKH atau kemudian dari provinsi adalah masalah sampah di Kota Bekasi yang notabene masih pakai cara lama begitu. Nah, DPRD kalau saya lihat juga sudah beberapa kali memanggil, tapi kayaknya belum ada solusi. Nah, Ketua sendiri ada solusi nggak kira-kira bagaimana agar Kota Bekasi keluar dari sanksi lah minimal, open dumping itu sudah tidak layak dan sebagainya, masih cara-cara lama begitu. Seperti apa nih Ketua? Ya, sebenarnya kan syarat pengelolaan sampah itu harus berteknologi. Nah, kemarin pemerintah daerah ya saya dapat informasi sudah bekerjasama ya untuk mengelola sampah secara teknologi. Bahkan itu sudah masuk di KPBU ya, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Ya, bagaimana pengelolaan sampah ini berteknologi. Ya, karena syarat dapat adipura itu ya mengelola sampah dengan teknologi dan ditambah lagi kesadaran masyarakat dengan memperbanyak bank sampah. Bank sampah ya? Iya, sehingga bank-bank sampah inilah agar masyarakat itu secara mandiri mengelola sampahnya di wilayah masing-masing dan rumah tangga masing-masing. Oke. Nah, kemudian sisi hal lain yang menjadi PR di Kota Bekasi adalah 3 hal ya, kemacetan, banjir, sampah. Tapi ada hal yang saat ini juga banyak sekali dikeluhkan warga masyarakat selain tadi kemacetan. Ini adalah terkait dengan utilitas, Pak. Kabel yang tidak tertata dan sebagainya. Apakah ada nih rencana DPRD memberikan masukan terhadap eksekutif dan ini BMSDA agar nantinya ada penataan kabel agar tidak semrawut begitu Pak? Ya, seiring itu kita juga minta merevitalisasi beberapa BUMD dan setelah kita evaluasi. Dan ada satu BUMD yang sudah ditugaskan juga oleh Pemda mengurusi kabel-kabel itu. Oh, sudah ada. Iya, nanti kita tunggu BUMD-nya. Actionnya ya. Ya, actionnya kapan? Karena kalau semua kabel ini ditata oleh BUMD, berarti kan kabel itu ditanam di bawah. Oh, nah, ada itu ada ya. Apa namanya? Ducting. Ya? Ductingnya sudah ada. Nah, tinggal itu menjadi retribusi nanti kan, pendapatan juga itu. Ketika orang harus punya retribusi terhadap. Oh, artinya disewakan begitu Pak ya? Iya. Gitu. Di samping penataan juga mendapatkan retribusi dari sektor itu ya? Pendapatan di BUMD-nya itu ya. Oke. Nah, kemudian hal lain Pak, kalau saya hitung ya kemarin pengesahan APBDP ya kalau tidak salah ya, perubahan ya, belum sedang dibahas ya.
Ini ada tambahan yang cukup tinggi kalau menurut saya, yaitu bagaimana P3K yang sudah ada tetap kan menjadi beban APBD juga selain memang dari pusat ya. Kemudian ada lagi ini terkait dengan anggaran RT RW ya yang 100 juta. Kalau saya hitung sekitar 4 ribuan gitu, sekitar 400 miliaran setahun begitu. Nah ini kan menjadi masalah baru ketika punya anggaran baru, apalagi kalau lihat kebijakan pemerintah pusat. Nanti pensiun juga akan dibebankan juga kepada daerah ya. Artinya harus dipikirkan juga bagaimana pemerintah Kota Bekasi dan ini DPRD dan eksekutif ini mampu agar tidak defisit seperti daerah lain, apalagi yang saat ini masih banyak yang tidak lulus P3K tadi. Kalau di daerah ini sudah ada yang dirumahkan dan sebagainya. Nah, Kota Bekasi kan harapannya kan tidak, Pak. Tidak ada kegiatan atau perumahan daripada TKK yang tidak lolos P3K. Seperti apa, Pak? Kira-kira ide-ide yang dibahas di DPRD ya untuk tadi bisa mencukupi kebutuhan yang tambah bengkak saja begitu, Pak, di APBD-nya. Iya, sebenarnya belanja pegawai kita untuk saat ini karena ada P3 itu udah hampir 40%. Ini berkaitan dengan kebijakan belanja di 2026. Maksimalnya sudah melebihi ya, Pak ya? Melebihi, kan ketentuannya 30%. Nah, namun kalau pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD secara signifikan, ini tentunya ini terjawablah persoalan pembiayaan pegawai itu. Dan makanya sektor pendapatan khas daerah ini memang perlu betul-betul kita tingkatkan. Ya, supaya naiknya signifikan dan pemerintah daerah serius membangun sistem pendapatan itu dengan pembayaran pajak dan retribusi dengan digitalisasi pajak dan retribusi. Proses digitalisasi pajak retribusi kalau tidak salah sejak zaman kepala dispendiannya Yaan. Ya dulu ada namanya tapping box dan sebagainya. Tapi nyatanya nggak jalan itu, Pak. Gimana ini, Pak? Ya inilah kita lihat keseriusan dan komitmen pemerintah daerah. Ya, jadi nanti DPRD juga akan tetap menanyakan di saat membahas kebijakan-kebijakan anggaran belanja kaitan dengan upaya-upaya apa yang dilakukan oleh di Bapenda ini. Kan itu bagian dari langkah-langkah yang harus dilakukan agar Bapenda ini punya target capaian dalam pendapatan setiap tahunnya. Oke. Nah, kemudian program pusat yang juga merupakan salah satu hal yang disampaikan Mendagri. Kalau pemerintah daerah tidak melaksanakan program pusat yang menjadi program utama, maka akan dikenakan sanksi ya. Di antaranya ini adalah terkait dengan salah satunya bagaimana Kota Bekasi sendiri ini ya mampu untuk keluar daripada tadi terkait dengan permasalahan sampah, banjir dan kemacetan. Nah, ada hal-hal tertentu nggak Pak yang pernah dibicarakan antara DPRD dengan wali kota terkait dengan bagaimana mengatur keuangan ataupun APBD ini agar porsinya ini memenuhi semuanya ya? Karena memang tadi kalau dilihat dari sektor pendidikan harus 21%. Kemudian untuk bayar pegawai tidak boleh lebih dari 30%. Kenyataannya kan enggak Pak. Artinya kemungkinan kita akan dapat punishment dari hal tersebut gitu Pak. Ya itu kan artinya mandatory spending lah bahasanya. Ya ini kan kita juga berupaya dengan adanya pendapatan itu dan juga dari pusat itu kan yang penting kan terjadi keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Kalau postur APBD kita ini kan hari ini masih oke-oke saja. Jadi selain menaikkan pendapatan kita lakukan efisiensi. Berapa kegiatan-kegiatan yang tidak efisien, tidak efektif ya kita kurangi. Artinya memang penambahan dari kebijakan P3K dan RW ini, dana RW ini yang 100 juta ini tidak berpengaruh terhadap APBD, Pak? Iya, saya kira itu tidak berpengaruh. Tinggal mana yang kita prioritaskan. Kalau memang itu 100 juta RW, 100 juta untuk RW ya, bentuknya hibah uang yang diberikan, berarti kan fokusnya hibah untuk RW dulu. Berarti nanti untuk kegiatan-kegiatan yang lain itu dikurangi dulu atau nanti di tahun yang akan datang baru dilaksanakan. Sekarang yang 1 juta ini kan bagian dari janji kampanye. Ya, makanya kalau ini janji kampanye masuk di RPJMD, berarti ini didahulukan. Nanti tahun yang akan datang secara bertahap. Kan ini kan yang dimasuk RPJMD kan 5 tahunan. Betul. Nah, mana yang didahulukan secara bertahap gitu. Nah, kemarin kan sudah sedang dibahas juga terkait dengan rencana jangka menengah daerah Kota Bekasi. Hal-hal utama apa saja Pak? Karena memang RPJMD tahun lalu saja hampir tidak
tercapai 100% gitu, banyak yang harus dievaluasi kata Dewan begitu kemarin gitu Pak. Ya RPJMD ini kan yang saat ini memang berbeda karena ini pilkada serentak, Dewan juga baru yang terpilih, maka RPJMD-nya sama-sama dibahas oleh kepala daerah. Jadi RPJMD ini berarti Dewannya memang dilantik baru dan wali kota dan wakil wali kota baru. Nah RPJMD ini notabene-nya adalah janji kampanye wali kota, wakil wali kota terpilih. Nah tinggal nanti rencana strategis yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam hal ini wali kota, wakil wali kota itu betul-betul strategis per tahunnya sehingga itu bisa dilaksanakan. Kalaupun ada yang tidak terlaksana, nanti di LKPJ laporan pertanggungjawaban kepala daerah itu kita lihat lagi mana yang memang setiap tahun LKPJ ini tercapai dan mana yang tidak. Gitu. Iya. Nah kemudian Pak, banyak juga warga yang mengeluhkan bahwa saat ini pemerintah Kota Bekasi hampir tidak melakukan pembangunan Pak. Karena memang pembangunan kebanyakan dilakukan oleh pihak swasta. Salah satu contoh yang selama ini diagungkan adalah bagaimana ada jembatan Sumarekon dan sebagainya, Kiai Haji Ali. Itu kan dibangun oleh sektor swasta Pak. Karena katanya duitnya sudah habis untuk hal-hal tadi, pembayaran gaji dan lain sebagainya. Nah ke depan Pak, agar ungkapan ini bisa ditepis ya, apa ya saran dari Ketua DPRD Pak Sardi? Ya ke depan saya kira ini kan rencana strategis ini kan bisa dibiayai oleh APBN, bantuan provinsi dengan APBD provinsi dan APBD kota. Ya jadi sehingga kalau ini ada maka tidak hanya mengandalkan PAD-nya Kota Bekasi sendiri, tidak akan sanggup dengan adanya PAD yang ada. Tapi ketika ini ada dari pemerintah pusat dan provinsi, saya kira pembangunan dapat berjalan dengan baik dan terencana. Ya artinya memang eksekutif harus rajin ya Pak ya untuk meminta dana ke provinsi bahkan ke pusat gitu. Ya mensinergikan aja dengan DKI sudah. Kita hari ini bus Transjakarta juga sudah ada kan dari Bekasi ke Duku Atas. Ini kan nanti moda transportasi ditambah lagi infrastruktur yang ada didukung oleh DKI. Ya saya kira seperti itu kan lebih meringankan APBD Kota Bekasi gitu. Oke. Pak, untuk target Bapak sendiri ya, APBD Kota Bekasi memang semakin tahun semakin tinggi. Nah, untuk Bapak sendiri setelah lama mengenal Bekasi, bahkan Bapak lahir di sini, nah, kemudian sudah tahu sebagai anggota Dewan. Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi kan sangat dekat Pak. Walaupun Kabupaten Bekasi lebih luas, tetapi potensinya lebih dilirik Kota Bekasi. Tapi APBD-nya jauh Pak, 9 triliun dengan 5, sekian triliun. Bagaimana Pak melihat hal ini Pak? Itu yang mana lebih besar? Yang kabupaten Pak, 9 triliun lebih. Enggak, itu hampir sama. Hari ini Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi sama posisinya. Jadi artinya Kota Bekasi ini kan 12 kecamatan. Kalau di sana kan hampir lebih 56 kecamatan ya. Di sini kan 56 kelurahan. Dan di sana sektor industrinya banyak. Kalau kita ini kan banyak usaha jasa dan perdagangan. Ya. Ini yang sebetulnya yang harus kita lihat ya. Berapa hal ini potensi-potensi di arah itu. Gitu. Jadi tetap tidak sama. Tetap ya. Target Bapak berapa sih Pak untuk APBD tahun 2026 ini? Kalau dilihat dari pandangan Bapak sendiri gitu. Kalau APBD hari ini kan sudah dipaparkan kemarin 6,7 triliun ya. Hampir 7 lah ya. Nah, PAD kita ini yang kita akan lihat apakah mampu sampai 5,6 triliun lebih. Ya, karena ini untuk pembiayaan tadi. Ya, karena bagaimanapun ya pendapatan harus berimbang dengan belanja kalau tidak defisit. Oke. Artinya bisa diyakinkan bahwa untuk tahun ini sampai akhir tahun tidak mungkin ada defisit di Kota Bekasi ya Pak ya? Ya, sampai saat ini mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Ya. Oke, Pak, sektor-sektor yang lain selain pendidikan 21%. Yang paling besar adalah 2 dinas lain, yaitu PU dan Perkimtan. Nah, terkait dengan tadi ada pos baru yang harus dipikirkan juga oleh APBD Kota Bekasi. Apakah mungkin ada pengurangan Pak di 2 dinas tersebut begitu untuk sektor APBD-nya atau penilaiannya? Saat ini sedang dilakukan pembahasan. Sedang dilakukan pembahasan. Iya. Oh ya Pak, kemudian untuk target tahun depan Pak, pembangunan apa saja yang kira-kira sudah dikonsultasikan dengan DPRD yang akan diwujudkan dalam APBD, di mana sebelumnya kan menjanjikan ada penambahan sekolah, penambahan puskesmas, apa kira-kira bisa masuk Pak? Ya, kita akan lihat nanti di belanja yang ada ya itu untuk puskesmas maupun pembangunan sarana prasarana sekolah.
Sama saat ini sedang lakukan pembahasan untuk 2026. Oke. Dengan adanya kegiatan yang aktif dari DPRD, kemudian sudah juga muncul di publik secara langsung, ini kan menjadi daya tarik sendiri. Kemarin ada dari Jepang, Pak, sampai studi ke DPRD, bisa cerita, Pak? Ya, dari kota Chiba, Jepang, berkunjung untuk menjajaki ya apa kota Bekasi. Kemudian juga mereka memang banyak melakukan hal-hal kerjasama bidang transportasi, sampah dan juga infrastruktur dan juga tenaga kerja ya. Ya, sehingga kita cukup banyak belajar juga dengan mereka ya. Sehingga kota Bekasi menjadi kota pilihan kunjungan oleh mereka. Artinya investasinya dilirik ya, Pak ya? Ya, mereka mau berinvestasi, tentunya nanti kan secara teknis kan dengan pemerintah daerah. Oke. Nah, kemudian bagaimana DPRD memberikan pandangan kepada dinas perizinan agar nantinya investasi lebih menjadi prioritas dibanding sektor lain ya, jasa dan perdagangan yang notabene tidak disupport secara langsung sama pemerintah gitu. Ketika masih ada anggapan satu pintu tapi jendelanya banyak begitu Pak, untuk izin sendiri harus ABC, lebih ribet lah begitu Pak. Ya, sekarang sudah ada mall pelayanan publik. Saya kira hal-hal seperti itu tidak terulang lagi lah. Bagaimana kota Bekasi ini kota yang mudah berinvestasi dan perizinannya pun mudah. Oke, Pak, terakhir terdekat yang ingin dilakukan DPRD apa nih Pak? Ya, kita sedang merampungkan kebijakan umum anggaran prioritas pelaporan anggaran sementara 2026 dan KUA PPS untuk perubahan 2025. Ini yang kita akan selesaikan. Targetnya 6,7 triliun. Ya, tadi hampir 7 triliun lah untuk APBD-nya. Baik, terima kasih Pak Sardi. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat, menjadi pandangan, jadi masyarakat juga yakin bahwa sampai akhir 2025 tidak akan ada turbulensi ataupun defisit anggaran ya di Kota Bekasi, dan insya Allah tidak ada perumahan daripada TKK yang tidak masuk ke 3K ya Pak? Ya, kemarin Pak Wali Kota kan sudah menjamin tidak ada yang dirumahkan. Tidak ada yang Baik, terima kasih Pak Sardi. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.